Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kesehatan kalian? Ibu doakan semuanya sehat. Masih tetap semangat untuk mengikuti PDF bukan? Anak-anakku kelas 8, hari ini adalah mata pelajaran IPA dengan materi Sistem Gerak pada Manusia. Sistem gerak pada manusia ini adalah terdiri dari dua, yaitu rangka dan otot. Kita pelajari dulu rangka. Rangka ada dua kelompok. Satu, rangka luar atau exoskeleton, yaitu rangka yang letaknya di luar tubuh. Contoh, udang, kepiting, belalang. Dua, rangka dalam atau endoskeleton adalah rangka yang letaknya di dalam tubuh. Contoh, sapi, cicak, ikan, dan manusia tentunya. Rangka manusia mempunyai beberapa fungsi, di antaranya satu, memberi bentuk tubuh. Memberi bentuk tubuh di sini, contohnya seperti ini. Rangka manusia kalau tubuhnya ini tinggi, tentunya disusun oleh tulang-tulang yang panjang. Kalau tulang-tulang ini pendek, tentunya tubuh akan lebih pendek. Fungsi yang kedua, sebagai pelindung organ dalam. Ini, kalian lihat tulang tengkorak ini melindungi otak. Sedangkan tulang rusuk melindungi jantung dan paru-paru. Yang ketiga, sebagai tempat melekatnya otot lurik. Di sini di lengan ini ada otot lurik yang menempel untuk menggerakkan lengan. Karena tulang tidak bisa bergerak tanpa otot, maka otot dinamakan alat gerak aktif, sedangkan tulang sebagai alat gerak pasif. Fungsi lain tulang juga sebagai penghasil sel-sel darah atau tempat pembentukan sel-sel darah, terutama pada tulang yang panjang-panjang ini. Sekarang kita lanjutkan. Rangka manusia dibagi 3 kelompok. Yang pertama adalah tulang tengkorak yang tersusun dari tulang dahi, tulang ubun-ubun, tengkorak belakang, tulang pelipis, tulang baji, tulang air mata, tulang hidung, tulang pipi, tulang rahang atas, dan tulang rahang bawah. Yang kedua, tulang anggota gerak. Ini ada 2, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Anggota gerak atas terdiri dari tulang lengan atas. Tulang lengan bawah terdiri dari 2 tulang, yaitu tulang pengumpil yang lurus dengan ibu jari dan 2 tulang hasta yang belakang, dan ini tulang pergelangan tangan dan tulang jari-jari tangan. Anggota gerak bawah terdiri dari tulang paha, tempurung lutut, tulang betis, ini yang belakang, kecil, yang depan, tulang kering, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, tulang ruas jari-jari kaki. Yang ketiga, tulang tubuh. Tulang tubuh tersusun dari mulai dari ruas-ruas tulang belakang yang tersusun dari 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang yang menyatu, 4 ruas tulang ekor. Dan ini
adalah tulang selangka, ada 2. Yang belakang ini yang tipis tulang belikat, juga ada 2. Terus ini yang depan 1 tulang dada. Terus ini tulang rusuk. Tulang rusuk itu dibagi 3 atau ada 3 macam, yaitu rusuk sejati. Ada 7 pasang ini, 7 pasang rusuk sejati. Mengapa dinamakan sejati? Karena berhubungan langsung dengan tulang dada. Yang kedua, ada 3 pasang rusuk palsu ini. Mengapa dinamakan palsu? Karena tidak secara langsung berhubungan dengan tulang dada. Yang ketiga, tulang rusuk melayang. Ada 2 pasang. Mengapa dinamakan melayang? Karena tidak berhubungan sama sekali dengan tulang dada. Selanjutnya tulang tubuh adalah ini tulang gelang panggul yang tersusun dari tulang usus, tulang duduk, dan tulang kemaluan. Kita lanjutkan macam-macam tulang. Berdasarkan bentuk dan ukurannya, tulang manusia dibagi 4 macam. 1 tulang panjang atau pipa, karena bentuknya panjang, tengahnya berlubang seperti pipa. Contoh, tulang lengan atas, tulang paha. 2 tulang pipih, karena bentuknya tipis. Contoh, tulang dada, tulang rusuk. 3 tulang pendek. Contoh, tulang ruas jari-jari tangan dan kaki. 4 tulang tak beraturan. Contoh, tulang punggung, tulang pinggang, tulang leher. Kita lanjutkan. Sekarang struktur tulang. Pernahkah kalian makan paha ayam? Tentunya pernah semua, bukan? Kalau pernah, tentunya kalian pernah melihat tulang yang seperti ini. Struktur tulang sebenarnya tidak halus, melainkan terdapat benjolan pada bagian ujung dan berbentuk bulat, serta terdapat titik-titik kasar pada bagian ujungnya. Juga terdapat lekukan dan tonjolan dan lubang. Lekukan dan tonjolan di sini merupakan untuk melekatnya otot di sini. Sedangkan lubang fungsinya sebagai tempat keluar masuknya pembuluh darah dan pembuluh saraf. Permukaan tulang ditutupi oleh membran yang menempel kuat yang disebut periosteum. Periosteum ini. Pada periosteum terdapat pembuluh darah kecil yang berfungsi membawa zat-zat makanan ke dalam tulang. Periosteum ini juga penting untuk pertumbuhan dan perkembangan tulang. Bagian bawah periosteum ini adalah keras atau kompak. Ini kompak yang mengandung sel-sel tulang, pembuluh darah, zat kapur dan fosfor, juga serabut yang elastis. Tulang di bagian ujung terdapat tulang spons yang mempunyai banyak ruang kecil-kecil yang terbuka. Ini membuat
tulang menjadi lebih ringan. Kerasnya tulang karena ada zat kapur dan fosfor. Sedangkan serabut-serabut elastis membuat tulang itu tetap kuat dan tidak mudah rapuh. Pada tulang pipa semacam ini mempunyai saluran lubang yang di tengah, panjang seperti pipa yang berisi jaringan lemak, kita kenal dengan sumsum. Sumsum ini. Sumsum merah terdapat di tulang pipa bagian ujung di antara tulang spons. Ini di sini terdapat sumsum merah. Bagian tengah berisi lemak ini yang berwarna putih. Ujung tulang ini, tulang keras ini, atau yang disebut tulang kompak, ditutup oleh jaringan tebal. Ini ditutup oleh jaringan tebal dan lunak, serta lentur, yang kita kenal dengan tulang rawan atau cartilago. Kalau kalian tentunya pernah makan tulang ikan, paha ikan tadi, bagian ujung kan kriuk-kriuk ya. Ya enggak, itu adalah cartilago atau tulang rawan. Nih di bagian ujung ini dan ujung sini ada tulang rawannya. Tulang rawan di sini tersusun dari sel-sel yang dikelilingi oleh matriks protein. Dan tadi terdapat pada bagian ujung tulang, selain itu pada tulang rusuk, persambungan tulang rusuk dengan tulang dada juga ada cartilago. Di dinding saluran pernapasan, tulang hidung, tulang telinga. Tulang telinga kita adalah tulang rawan. Buktinya dapat kita lipat. Ya, kita lipat. Kita lanjutkan pada proses osifikasi tulang, yaitu proses pengubahan tulang rawan menjadi tulang keras. Itulah osifikasi. Sebelum kalian lahir, masih ada di kandungan ibu kamu, semua tulang kamu adalah tulang rawan semuanya. Setelah lahir, baru akan membentuk tulang keras. Kena angin akhirnya membentuk tulang keras. Namun, tidak semuanya akan menjadi tulang keras. Contohnya pada daun telinga, itu akan tetap menjadi tulang rawan. Cuping hidung juga tulang rawan. Sekarang perhatikan gambar pada layar. Proses osifikasi di sini dimulai dari tengah tulang. Nih tulang meluas ke arah pertumbuhan tulang rawan. Selain mengalami osifikasi, juga mengalami fusi atau penggabungan tulang. Contohnya tadi sudah saya sebutkan ada 4 tulang ekor. Tulang ekor itu menyatu, juga tulang kelangka. Kelangkang ini juga menyatu. Ini adalah proses osifikasi. Ya, nih, akhirnya menjadi panjang. Kita lanjutkan.
yaitu sendi atau hubungan dua tulang atau lebih. Berdasarkan banyak sedikitnya gerakan, sendi ada 3 kelompok. 1. Sendi sinartrosis adalah sendi yang tidak dapat digerakkan sama sekali. Contohnya pada sendi tulang tengkorak. Tolong perhatikan ini, tulang tengkorak ini tidak bisa digerakkan. Hanya yang bisa ini adalah rahang atas dan rahang bawah. Kalau yang bagian sini yang melindungi otak, tidak. Kalau digerakkan dapat nanti berbahaya. Yang kedua, di sini adalah sendi amfiatrosis. Adalah sendi yang dapat digerakkan namun terbatas. Contoh, sendi di antara tulang ruas-ruas tulang belakang. Nih, ruas-ruas tulang belakang bisa kalian lihat. Mulai dari tulang leher sampai tulang ekor. Ini namanya ruas-ruas tulang belakang. Namun, di antara ruas-ruas tulang belakang ini ada tulang rawan. Tanpa tulang rawan, kalian tidak bisa berjoget atau tidak bisa berlengkak-lengkok. Kenapa? Nanti kalian akan seperti robot. Dengan tulang rawan ini kalian bisa berjoget, bisa bersenam, ya. Nih, tulang rawan di antara ruas-ruas tulang belakang. Yang ketiga adalah sendi diatrosis, adalah sendi yang dapat digerakkan. Sendi ini ada 5 macam. 1. Sendi peluru, yang gerakannya sangat bebas. Seperti peluru bisa ditembakkan kemana saja. Contoh, sendi antara tulang lengan atas dengan tulang belikat. Ini. Jadi bisa digerakkan ke segala arah. 2. Sendi tulang panggul dan tulang paha. Juga bisa digerakkan ke segala arah. Ke depan, ke samping, ke belakang. Kita lanjut yang kedua, sendi engsel. Tentunya kalian pernah lihat engsel pintu, bukan? Sendi engsel ini gerakannya satu arah. Contohnya sendi lutut. Lutut kamu bisa ditekuk ke belakang. Itu satu arah. Sendi siku. Ya, ini contoh. Yang ketiga, sendi putar. Gerakannya memutar. Contohnya, sendi tulang tengkorak dan tulang leher. Yang keempat, sendi pelana. Seperti pelana kuda, gerakannya 2 arah. Contohnya, sendi pada pangkal ibu jari. Yang kelima, sendi geser. Ini hanya bisa digeser sedikit. Contoh, pada sendi tulang pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Contoh kedua, sendi antara tulang belakang. Sekarang kita menginjak yang kedua tadi, otot. Sistem gerak pada manusia tadi yang pertama kan rangka. Yang kedua, otot. Macam-macam otot. Otot itu ada 3 macam. Otot rangka atau otot lurik. Yang kedua, otot polos. Yang ketiga, otot jantung. Nih, kita bahas, lihat gambar. Ini adalah otot polos. Bentuknya gelendong. Setiap selnya mempunyai inti satu yang letaknya di tengah. Dan ini terdapat pada organ dalam. Contohnya di lambung, usus. Dan cara kerjanya
tidak sadar atau tak sadar. Yang kedua, otot rangka ini. Otot rangka atau otot lurik. Yaitu bentuknya silindris. Ada garis terang dan gelapnya. Inti selnya banyak, letaknya di tepi. Otot ini menempel pada rangka, maka dinamakan otot rangka. Contohnya pada otot kaki ini, juga otot bisep dan trisep. Yang ketiga, otot jantung. Jantung ini dinamakan otot istimewa. Mengapa otot istimewa? Bentuknya mirip seperti otot rangka, namun cara kerjanya seperti otot polos. Kalau otot rangka tadi, cara kerjanya di bawah kesadaran kita. Misalnya kita mau jalan, kita sadar kita jalan. Namun kalau otot jantung di sini, kita lihat gambarnya, yaitu sama dengan otot rangka, namun bercabang dan intinya banyak di tengah. Jadi intinya letaknya di tengah. Kalau otot rangka intinya letaknya di tepi, tidak bercabang. Kalau otot jantung bercabang. Dan di sini letaknya otot jantung hanya satu, di jantung saja. Cara kerjanya tak sadar seperti otot polos, maka otot jantung inilah dinamakan otot istimewa. Yaitu cara kerjanya seperti otot polos, tak sadar, bentuknya mirip seperti otot rangka. Nah, kita lanjut. Sekarang cara kerja otot. Sudah saya katakan tadi yang pertama bahwa otot merupakan alat gerak aktif, sedangkan tulang alat gerak pasif. Tulang tidak bisa bergerak tanpa otot. Sekarang ini, coba kalian semua di rumah, tolong posisikan tangan kamu seperti pada gambar ini, yaitu tangan lengan bawah ditekuk ke atas. Posisi seperti ini. Sudah semuanya? Tolong diraba pada bagian lengan atas yang depan. Ini dinamakan otot bisep. Otot bisep ini berkontraksi. Tolong, ciri-ciri otot bisep yang seperti ini apa? Ayo. Ciri-ciri yang berkontraksi apa? Ayo ini. Ya, tentunya kenyal, memadat. Ya ini, atau memendek. Terus yang otot yang di bawah ini adalah otot trisep. Karena mempunyai 3 tendon, ini tendonnya. Kalau ini bisep, mempunyai 2 tendon. Kalau bisep berkontraksi, otot trisepnya relaksasi atau istirahat. Ayo, apa ciri-ciri otot yang istirahat seperti ini? Kendor, ya kan? Tolong diraba lengannya. Nah, cara kerja seperti inilah dinamakan kerja otot yang berlawanan. Sekarang ganti lengan atas, lengan bawah kalian luruskan. Maka akan terjadi seperti ini. Kebalikannya, otot bisep relaksasi, otot trisep berkontraksi. Nah, ini cirinya. Kalau berkontraksi, memadat, kenyal. Kalau relaksasi, kendor. Sudah jelas, bukan? Antara mana yang berkontraksi, mana yang relaksasi.
Jangan terbalik ya. Kalau lengan bawah ditekuk ke atas, maka yang berkontraksi adalah otot bisep. Dan yang berrelaksasi adalah otot tricep. Namun kalau lengan bawah diluruskan ke bawah, maka yang berrelaksasi adalah otot bisep, yang berkontraksi adalah otot tricep. Nah, kita lanjutkan pada gangguan dan kelainan pada sistem gerak. Sistem gerak gangguannya diantaranya yaitu ini. 1. Riketsia. Yaitu terjadi pada anak-anak pada umumnya. Disebabkan karena kekurangan vitamin D. Dia nanti akan membentuk kaki seperti huruf O. Kenapa sampai berbentuk huruf O di sini? Karena kekurangan vitamin D. Mengapa vitamin D sampai permukaan ini? Ayo, siapa bisa? Vitamin D di sini dapat membantu penyerapan kalsium dan fosfor, sehingga proses pengerasan tulang ini dapat lancar. Kalau kekurangan vitamin D tentunya akan terganggu. Akibatnya tulang tumbuh membengkok membentuk seperti huruf O. Bagaimana penyembuhannya? Penyembuhan dan pencegahannya dapat menambahkan kalsium dan fosfor serta vitamin D dalam menu makanan. Vitamin D ini dapat diperoleh dari makanan atau suplemen atau berjemur di pagi hari. Ya, di pagi hari sinar ultraviolet pada matahari ini akan membantu mengaktifkan provitamin D menjadi vitamin D, sehingga akan meningkatkan penyerapan kalsium dan fosfor pada tulang kita. Yang kedua yaitu osteoporosis. Osteoporosis di sini pada umumnya pada orang dewasa dikarenakan menghasilkan sedikit hormon. Kalau pada orang dewasa hormonnya semakin berkurang, sehingga osteoblast sebagai pembentuk tulang kurang aktif dan kekurangan mineral. Akibatnya matrik tulang akan berongga besar dan akibatnya dapat rapuh. Yang ketiga, artritis. Artritis di sini adalah penyakit sendi. Tulang rawan yang rusak menjadikan sendi menjadi sakit dan bengkak yang tidak dapat digerakkan. Contohnya pada penyakit yang kita kenal rematik. Ini adalah salah satu contoh dari artritis. Kenapa sampai terjadi artritis? Karena metabolisme asam urat terganggu. Asam urat tertimbun pada sendi, sehingga akan terasa sakit pada jari-jari tangan dan jari-jari kaki. Bagaimana untuk mengurangi artritis? Yaitu mengkonsumsi makanan yang seimbang dan bisa mengurangi makan makanan yang banyak mengandung membuat tinggi asam urat tadi. Ya, kalau
kelamaan akan berbentuk semacam ini. Yes. Yang keempat adalah fraktura, yaitu patah tulang. Patah tulang di sini ada dua, yaitu fraktura tertutup dan fraktura terbuka. Tertutup apabila patah tulangnya tidak sampai mencuat keluar menembus kulit. Sedangkan kalau fraktura terbuka, ini tulangnya sampai menembus kulit. Nih. Yang kelima adalah kifosis, lordosis, dan skoliosis. Ini adalah kelainan pada tulang punggung. Nih. Tulang punggung kifosis. Nih, bisa dilihat sebelumnya. Sebelum kifosis kita lihat dulu yang normal. Yang normal tulang belakangnya semacam ini. Terus ini adalah kelainan kifosis karena tulang punggung terlalu ke belakang. Yang ini lordosis, tulang pinggangnya terlalu ke depan. Yang ini skoliosis, tulang punggungnya membengkok ke kanan ataupun ke kiri. Ini semua dikarenakan bisa karena kesalahan duduk yang salah. Jadi kalian kalau sedang belajar, tolong posisikan duduk yang benar agar tidak terjadi kelainan pada tulang belakang. Akhirul salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.